Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo. Perkenalkan, nama saya Dewi Fortuna Wulandari, mahasiswi program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. HK, program studi pendidikan dasar, untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah problematika dan inovasi pendidikan yang diampu oleh Dr. Hajah Isana El Huluko MPD dengan judul Menciptakan Disiplin Positif di Kelas. Selamat menyaksikan. Menciptakan disiplin positif di kelas. Apa sih disiplin positif? Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunitas tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi diri dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid untuk bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, dan hukuman. Motivasi perilaku manusia. Apa sih itu motivasi? Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 3 hal tentang motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri itu karena ia takut kalau ia akan dihukum. Nah, ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua yaitu motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau reward dari orang lain. Murid biasanya melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan atau reward. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Lalu motivasi untuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, murid melakukan disiplin diri ini karena sadar akan nilai kebajikan dalam dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai apa sih? Nilai-nilai kebajikan apa sih? Yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, nilai-nilai kebajikan ini tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Bagaimana sih konsep disiplin dengan identitas yang gagal? Ada 2 hal, yaitu dengan hukuman. Nah, hukuman ini sangat menyakitkan bagi murid. Yang kedua, tidak nyaman bagi murid. Murid akan merasa takut, murid akan terpaksa atau memaksakan sesuatu yang memaksakan. Lalu murid akan menyembunyikan kesalahannya. Lalu murid akan menjadi rendah diri. Nah, yang kedua yaitu penghargaan. Penghargaan ini tidak efektif. Kenapa? Karena akan merusak hubungan. Lalu akan mematikan kreativitas. Menghukum dengan sistem ranking. Lalu merampas hak untuk menghargai diri. Lalu bagaimana sih konsep disiplin dengan identitas sukses? Nah, ada 2 hal juga. Yang pertama itu dengan konsekuensi. Yaitu penguatan jangka pendek. Kalau konsekuensi, perlu monitoring yang berkelanjutan. Adanya stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Lalu yang kedua yaitu dengan restitusi. Jadi murid diajarkan untuk bertanggung jawab untuk perilakunya. Lalu fokus pada pemecahan masalah untuk jangka panjang. Lalu murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol.
Lalu murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya dan menemukan solusi. Ini ada contoh siswa tanpa izin jajan di kantin pada saat jam pelajaran. Apa bedanya hukuman, konsekuensi dengan restitusi? Kita lihat satu persatu. Kalau hukuman, nah guru akan menghukum siswa tersebut dengan berdiri di depan kelas. Jadi guru itu akan marah, murid itu akan jadi takut. Nak, kamu bersalah, silakan berdiri di depan kelas selama 30 menit. Ini adalah hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi, yakni menulis. Kalau kamu nggak jajan, ayo kamu tulis. Saya tidak akan jajan saat jam pelajaran sebanyak 2 lembar di buku tulis. Guru tegas untuk menghormati aturan tersebut. Lalu kalau restitusi, guru akan menanyakan nih keyakinan di kelas atau dirinya dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Lalu guru lebih terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, konsep disiplin positif pendekatan restitusi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Bagaimana sih pengertian restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen tahun 2000. Lalu ciri-ciri restitusi seperti apa? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Ada 5 posisi kontrol untuk guru dalam penerapan pendekatan restitusi. Yang pertama, guru menjadi penghukum. Yang kedua, guru menjadi teman. Yang ketiga, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Silakan Bapak Ibu kita renungkan. Dalam 5 posisi kontrol itu, pada saat ini kita berada di posisi kontrol yang mana? Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Dalam contoh kasusnya ya, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Contoh kasusnya adalah siswa mengejek temannya. Nah, kalau guru sebagai penghukum, maka kalimatnya akan seperti ini. Patuhi aturan sekolah. Kalau kamu tidak patuhi, berdiri kamu di depan kelas, nak. Nah, ini sebagai penghukum. Guru sebagai pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu bilang, ya Allah nak, ibu guru kecewa sama kamu. Ini sebagai pembuat rasa bersalah. Sebagai teman, guru sebagai teman. Ayolah nak, yang tertib, bu guru bangga. Kali ini gak apa-apa ya nak, kamu salah. Lalu guru sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Ini guru sebagai pemantau. Yang terakhir guru sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu nak? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Bagaimana solusinya? Nah, ini adalah 5 posisi kontrol ya, yang dilakukan oleh guru. Nah, diharapkan dari 5 posisi kontrol ini, kita sebagai guru harus bisa menerapkan fungsi kontrol guru sebagai manajer. Nah, bagaimana menciptakan disiplin positif di kelas? Yang pertama, membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas.
bagaimana membentuk keyakinan atau kesepakatan kelas? Jadi, keyakinan atau kesepakatan kelas itu lebih abstrak dari peraturan dan berupa keyakinan yang universal. Lalu disesuaikan dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Lalu dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Lalu semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatannya, baik guru dan murid. Inilah salah satu contoh penerapan pembuatan kesepakatan kelas yang sudah kami lakukan di kelas 5D. Nah, kita membuat kesepakatan kelas ini antara guru dan murid bersama-sama membuat kesepakatan kelas tersebut dengan kalimat-kalimat yang positif. Harus saling tolong menolong, harus tidak harus saling tolong menolong. Tidak boleh berkata-kata yang kasar, tidak boleh membuli, dan harus mematuhi semua aturan yang sudah disepakati bersama-sama di dalam kelas. Jadi aturan-aturan tersebut atau kesepakatan-kesepakatan tersebut yang berupa keyakinan-keyakinan yang positif itu dituliskan di dalam sebuah kertas oleh seluruh siswa, dan ini harus disepakati secara bersama-sama. Setelah ditulis, dibacakan di depan kelas, ditempelkan dalam sebuah poster. Setelah selesai, semua kesepakatan kelas itu ditempelkan di dinding kelas. Untuk apa? Untuk diketahui secara bersama-sama bila terjadi disiplin yang negatif. Jadi, kalau ada anak-anak yang melakukan kesalahan disiplin yang negatif, maka mereka harus melihat kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama. Sehingga diharapkan nanti dengan adanya kesepakatan kelas ini, anak-anak akan tumbuh motivasi intrinsik dari dalam dirinya untuk bisa berubah menjadi yang lebih baik. Yang kedua, penerapan segitiga restitusi di dalam kelas. Bagaimana penerapannya? Kita lihat dulu segitiga restitusi. Segitiga memiliki 3 buah sisi. Nah, begitu juga dengan segitiga restitusi memiliki 3 buah. 3 hal yang harus dikaitkan satu dengan lainnya. Sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Apa sih maksudnya menstabilkan identitas? Yaitu bila terjadi sesuatu disiplin yang negatif terhadap anak, maka kita harus melakukan tindakan yang pertama ini adalah bahwa memastikan dulu kepada anak bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan yang kita buat. Lalu mengatakan bahwa anak itu bukan satu-satunya yang melakukan hal ini. Nah, yang kedua, sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, anak-anak pasti kamu tentu punya alasan kenapa melakukan hal tersebut. Lalu adakah cara yang efektif untuk mendapatkannya? Nah, lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yaitu keyakinannya tadi yang sudah kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Lalu mencari solusinya seperti apa dan kamu ingin nanti menjadi seperti apa. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Berikut adalah contoh kasus siswa tanpa izin jajan di kantin pada saat belajar. Kenapa Cesa jajan sebelum waktu istirahat? Atau benar perbuatan jajan sebelum istirahat? Oke. Cesa jajannya sendiri atau ada temannya? Disuruh atau bagaimana? Disuruh siapa? Bisa panggilkan Parisnya. Kapan nih? Paris nyuruh Cesa buat jajan nemenin kamu. Boleh nggak sih sebenarnya jajan? Kita pernah nggak dulu pertama kali kita buat kesepakatan kelas? Pernah nggak?
salah? Berarti perbuatan kamu tidak benar. Terus yang benar tuh yang kayak gimana? Jajan pas istirahat. Kamu sering nggak ngelakuin itu, jajan pada waktu masih jam pelajaran? Sering kan? Nah, alasannya apa? Alasannya pipis, keluarnya. Betul nggak? Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Harusnya kalau pipis, buang air harus bilang buang air, harus jujur. Berarti kamu sudah tidak jujur ya? Ya, satu. Salahnya apa? Sudah bohong. Yang kedua, kamu udah tahu solusinya? Solusinya supaya nggak minum, nggak jajan sebelum istirahat? Membawa minum, terus apa lagi? Membawa makan. Ya, terus harus apa? Harus jujur. Kalau mau mandi, bilang ke kamar mandi. Mau ulangi lagi nggak? Besok tidak boleh mengulanginya lagi. Kalau salah harus minta apa? Minta maaf atau minta? Janji ya. Tes dulu. Demikianlah penerapan segitiga restitusi. Oke, terima kasih. See you next time. Inilah video yang saya buat yang berjudul Menciptakan Disiplin Positif di Kelas. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.